Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani dengan NIM 20100121030 dari kelas PAIA dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan materi mengenai berkenalan dengan pesantren, madrasah, dan sekolah. Dan materi kedua yaitu gagasan dan pembaharuan pemikiran pendidikan Islam Asyumati Asra. Dan materi ketiga yaitu potret pendidikan Islam, perspektif pembaruan pemikiran dan gerakan Islam Indonesia kontemporer. Dan materi keempat yaitu guru dalam pendidikan agama Islam, yaitu definisi, sifat, tugas, dan kualifikasi dan kompetensi guru. Dan materi kelima yaitu filosofi pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Dan materi terakhir yaitu riset mini tentang program studi FTKI FTK UIN Alauddin Makassar, yaitu profil dan dinamika kegiatannya. Kita simak video berikut ini. Adapun materi pertama yaitu berkenalan dengan pesantren, madrasah, dan sekolah. Perlu diketahui bahwa bentuk lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia secara garis besar, salah satunya mempunyai siswa terbanyak adalah lembaga pendidikan yang terbentuk dari lembaga madrasah, pesantren, dan sekolah. Menurut Muhammad Ali, pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, pendidikan agama diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam atau yang disingkat dengan PAI, Satuan Pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan. Itu artinya, dalam pemahaman penulis, pendidikan Islam hanya berwujud alokasi mata pelajaran pada umumnya di sekolah umum yang wajib diberikan pada muridnya. Klasifikasi kedua yaitu pendidikan umum yang berciri khas Islam pada satuan pendidikan semua jenjang dan jalur pendidikan. Menurut penulis, baik madrasah maupun sekolah umum yang bercirikan Islam atau sekolah Islam, misalnya SMP Islam atau SMP Ma'arif, masuk ke dalam barisan bentuk nomor 2 ini. Klasifikasi ketiga yaitu pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan dunia dan pesantren yang diselenggarakan pada semua jalur pendidikan. Tidak ada penjelasan tentang jenjang pendidikannya. Nah, dari pembahasan di atas tadi, maka diperlukan untuk mendefinisikan istilah madrasah, pesantren, dan sekolah secara lebih konkret yang didasarkan konteks kekinian. A. Madrasah. Madrasah adalah sekolah atau perguruan yang didasarkan pada agama Islam, sedangkan jenjangnya ada madrasah ibtidaiyah, yaitu sekolah agama Islam tingkat dasar atau yang biasanya dikenal dengan sekolah dasar atau SD. Ada juga madrasah sanawiyah atau yang biasanya disebut SMP. SMP yaitu sekolah menengah pertama. Dan ada juga madrasah aliyah yaitu sekolah menengah atas atau yang biasa dikenal dengan SMA. Materi selanjutnya yaitu pesantren. Kata pesantren berasal dari dasar atau santri, sehingga bisa menjadi kata pesantrian atau yang lebih dikenal dengan pesantren. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pesantren berarti asrama, tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji, atau juga bisa diartikan dengan pondok. Makna pondok sebagai asrama itu pada kenyataannya telah mengalami pergeseran fungsi. Awalnya untuk memperlancar proses belajar mengajar dan adanya terjalin hubungan peserta didik dengan ustaz ataupun kiai. Dalam kajian hukum kenegaraan, pesantren merupakan jenis pendidikan keagamaan di mana menurut perundang-undangan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama atau untuk menjadi ahli Islam. Selanjutnya yaitu sekolah. Kata sekolah, salah satunya memiliki arti bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran atau yang biasa juga untuk usaha menuntut ilmu. Kita dapat memberikan atau diberikan pendidikan dalam bidang keagamaan dan pendidikan sekolah diselenggarakan tidak hanya dikhususkan untuk mempelajari ilmu saja, akan tetapi sebuah usaha untuk menuntut kepandaian dan pembelajaran pada semua aspek ilmu pendidikan termasuk ilmu agama. Di semua pembahasan di atas dapat disimpulkan pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia secara kurikulum tidak pernah bisa lepas dari pengaruh tokoh agama atau kiai dan ulama. Sedangkan pengembangan dan pembangunan tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat dan kekuasaan pemerintah. Bukan madrasah dan pesantren tidak hanya sebagai identitas atau simbol keislaman, tapi juga sebagai tempat untuk indoktrinasi nilai-nilai Islam. Sedangkan sekolah umum belum tentu akan mau menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitasnya. Bila sekolah-sekolah umum itu berbasis pesantren, maka nilai-nilai Islam juga akan ditanamkan di sekolah tersebut. Selanjutnya, adapun materi kedua yaitu gagasan dan pembaruan pemikiran pendidikan Islam Asyumati Asra. Nah, gagasan pendidikan.
Seperti yang kita ketahui bahwa kata gagasan merupakan kata benda yang berarti hasil pemikiran atau ide beberapa gagasan atau ide Asyumardi Ashra tentang pendidikan Islam yang telah banyak dimuat dalam beberapa tulisan dalam bentuk buku. Di antaranya sebagai berikut: tujuan pendidikan Islam. Istilah tujuan atau sasaran atau maksud dalam bahasa Arab dinyatakan dengan gardu atau hadaf atau maksud. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah tujuan dinyatakan dengan goals, direction, atau destination. Pendidikan Islam menurut Asyumardi Ashra ialah terbentuknya kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan aturan Islam. Tetapi tidak seperti pendidikan umum lainnya. Tentunya pendidikan Islam tidak dapat terlepas dari tujuan-tujuan yang lebih bersifat operasional sehingga dapat dirumuskan tahap-tahap proses pendidikan Islam mencapai tujuan yang lebih jauh. Dengan demikian, untuk membahas kurikulum pendidikan Islam seyogianya diarahkan pada A. Orientasi pada perkembangan peserta didik. B. Orientasi pada lingkungan sekolah. C. Orientasi pada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di Ashra juga menegaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam jelas selain mesti berorientasi kepada pembaharuan dan pembinaan serta pengembangan nilai agama dalam diri peserta didik ini, kini harus pula memberikan penekanan khusus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan memadukan nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan, gagasan pemikiran Asyumardi Ashra ini memberikan acuan bagi orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan Islam, terutama kaum akademis dan staff. Selain itu, diharapkan para generasi muda mampu melakukan pembaharuan dalam dunia pendidikan Islam dalam bentuk aplikatif. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu potret pendidikan Islam, perspektif pembaharuan pemikiran dan gerakan Islam Indonesia kontemporer, seperti yang ada di atas ini. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalankan kehidupan dunia ini dalam rangka menjalani kehidupan hidup dan penghidupan manusia yang mengembangkan tugas dari Sang Kholik atau Sang Pencipta untuk beribadah. Pendidikan Islam salah satu kunci utama yang paling mendasar yang harus dipahami oleh setiap umat Islam. Terlebih lagi ketika mereka ingin memahami segala hal yang berhubungan dengan hukum atau dasar sesuatu hal. Tentunya harus mengacu pada ajaran dasar Islam sendiri, terutama menjelaskan apa itu dunia dan akhirat, karena dua hal tersebut merupakan hal terpenting dalam pendidikan dan kehidupan. Mengembangkan kualitas pendidikan kontemporer, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pendidikan semakin sulit untuk dituntut untuk tampil sebagai kunci dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, atau yang biasa disebut output of education. Dalam perspektif dunia kerja, orientasi kepada kemampuan nyata atau what one can do yang dapat ditampilkan oleh lulusan pendidikan yang amat kuat. Dan yang ketiga, sebagai dampak globalisasi, maka mutu pendidikan suatu komunitas atau kelompok masyarakat tidak hanya diukur berdasarkan kriteria dalam internal mereka, melainkan juga harus dibandingkan dengan kualitas pendidikan komunitas lain. Terakhir yaitu sebagai masyarakat religius, maka pendidikan yang diterapkan adalah juga harus mempunyai dan mampu menanamkan karakteristik Islami seperti kesolehan, kesopanan, kesabaran, keberanian, kearifan, dan lain sebagainya. Pendidikan Islam kontemporer sebagai berikut, yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren ini adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan mengajarkan serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Sekolah. Sekolah Islam terpadu seperti yang diketahui khalayak umum. Sekolah Islam terpadu atau IT berbasis pada keterpaduan antara ilmu sains dan Islam. Dalam kurikulum dicantumkan tahfizul Quran atau mata pelajaran menghafal Al-Quran serta sisipan muatan spiritual dalam mata pelajaran umum. Dan yang ketiga yaitu madrasah. Madrasah adalah tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang berada di bawah naungan Departemen Agama Islam, yang dimana yang dikategorikan yaitu sebagai madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah aliyah. Adapun materi selanjutnya yaitu guru dalam pendidikan agama Islam, yang mencakup definisi, sifat, tugas, kualifikasi, dan kompetensi guru. Materi selanjutnya yaitu guru agama Islam memiliki tantangan yang cukup berat. Tantangan itu terutama dalam hal menanamkan akhlakul karimah kepada anak didik. Bukanlah fakta hasil pembelajaran agama Islam di lapangan ternyata cukup memprihatinkan, mulai dari kemampuan membaca ayat Al-Quran sampai kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya. Keprihatinan itulah yang membuat guru mempunyai kreativitas untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam baca tulis Al-Quran adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang sangat penting diadakan untuk siswa karena Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Allah telah menyempurnakan Al-Quran sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia di dunia.
Bahkan di antara kitab-kitab suci yang lainnya, hanya Al-Quran yang paling sempurna. Allah telah menyempurnakan Al-Quran sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia untuk dibaca dan diamalkan. Al-Quran diturunkan Allah kepada manusia, ini sebagai bukti menjadi pelita agung dalam memimpin manusia mengarungi perjalanan hidupnya. Tanpa membaca Al-Quran, manusia tidak akan mengerti akan isinya, dan tanpa mengamalkannya, manusia tidak akan dapat merasakan kebaikan dan keutamaan petunjuk. Materi selanjutnya yaitu tugas guru pendidikan agama Islam. Yang pertama, wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak didik dengan berbagai cara sebagai berikut, yaitu observasi, wawancara, melalui pergaulan, angkat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menekankan pengembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. Dan yang ketiga, memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar anak didik memilihnya dengan tepat. Dan selanjutnya yaitu mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui kesulitan dalam mengembangkannya. Adapun tugas dan tanggung jawab selaku guru agama sebagai berikut, yaitu mengajar ilmu pengetahuan agama. Yang kedua, menanamkan keimanan ke dalam jiwa anak. Dan yang ketiga, mendidik anak agar taat menjalankan ajaran agama. Dan yang keempat yaitu mendidik anak agar berbudi pekerti dan mulia. Di samping itu, peran guru dalam pendidikan Islam yaitu untuk meningkatkan pemahaman sebagai pelaksana perencanaan pembelajaran yang telah dibuat sebagai informator sekaligus mediator media pembelajaran. Peran guru PAI atau pendidikan agama Islam dalam pengelolaan kelas yaitu untuk mewujudkan pembelajaran sebagai pengelola yang lebih condong pada pengelolaan peserta didik, mencegah kondisi kegiatan belajar mengajar kondusif dengan memanfaatkan media serta fasilitas sekolah untuk mencegah kebosanan terhadap peserta didik. Peserta didik yang telah mempunyai motivasi belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar itu akan berdampak terhadap pembelajaran. Dan apabila tujuan pembelajaran tidak tercapai, maka itu mencerminkan kegagalan seorang guru dalam mendidik peserta didiknya. Selanjutnya, yaitu materi mengenai filosofi pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif cukup banyak dasar-dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup atau disebut dengan long life education sangat penting. Dasar-dasar pemikiran tersebut dapat ditinjau dari berbagai diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari tinjauan ideologi. Pendidikan seumur hidup memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhannya. Pada dasarnya, semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilannya. Dan yang kedua, tinjauan ekonomis. Pendidikan merupakan cara yang paling efektif untuk keluar dari lingkungan yang menjerat kepada kebodohan dan kemelaratan. Pendidikan seumur hidup dalam konteks ini memungkinkan seseorang untuk A. meningkatkan produktivitasnya, B. memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya, dan C. memungkinkan hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan menyenangkan. Ketiga, yaitu tinjauan sosiologis. Pada umumnya, di negara-negara sedang berkembang ditemukan masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak. Oleh karena itu, anak-anak mereka yang kurang mendapatkan pendidikan formal putus sekolah dan tidak sama sekolah sama sekali. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup kepada orang tua akan merupakan solusi dari masalah tersebut. Dan yang keempat, tinjauan filosofis. Negara-negara demokrasi menginginkan seluruh rakyatnya menyadari pentingnya hak memilih dan memahami fungsi pemerintahan DPR, DPRD, dan sebagainya. Oleh karena itu, ilmu pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap orang. Selanjutnya yaitu tinjauan teknologi. Di era globalisasi seperti sekarang ini, tampaknya dunia dilanda oleh eksfoliasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai produk yang dihasilkannya. Bila hal ini tidak dilakukan, maka kita akan senantiasa tertinggal, sebab bagaimanapun orang tidak bisa menutup diri terhadap segala kemajuan yang melandanya. Dan yang keenam, tinjauan psikologis dan pedagogis. Bagaimanapun, diakui bahwa perkembangan iptek sangat pekat dan mempunyai dampak dan pengaruh besar terhadap berbagai konsep iptek dan metode pendidikan. Oleh sebab itu, tugas pendidikan jalur sekolah yang utama sekarang ialah mengajarkan bagaimana cara belajar, menanamkan motivasi yang kuat dalam diri anak untuk belajar terus sepanjang hidupnya, memberikan skill kepada anak didik secara efektif agar ia mampu beradaptasi dengan lingkungannya maupun masyarakat yang cenderung berubah secara cepat. Pokok dalam pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan sepanjang hidup. Semua itu dengan tujuan untuk menyembuhkan kemunduran pendidikan sebelumnya, untuk memperoleh skill yang baru, dan untuk meningkatkan keahlian khusus kepada mereka dalam upaya pengertian tentang dunia yang mereka terlihat, dan untuk mengembangkan kepribadian dan tujuan-tujuan lainnya. Konseptualisasi pendidikan seumur hidup merupakan alat untuk mengembangkan individu yang akan belajar seumur hidup agar bernilai bagi masyarakat. Ini tentang program studi pendidikan agama Islam atau yang biasa disebut dengan PAI di Fakultas Keguruan maupun Tarbiyah.
profil dan dinamika kegiatannya. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu program studi yang ada pada perguruan tinggi negeri PTN di Makassar yang dahulunya bernama Jurusan Pendidikan Agama Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri atau yang biasanya disebut Yayan Alauddin di Ujung Pandang. Saat itu mengikuti perkembangan Yayan Alauddin Makassar, Alauddin Ujung Pandang yang mengikuti yang didirikan pada tahun 1964 dengan SK pendirian nomor 91 tanggal 7 November tahun 1964. Pada saat berdirinya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, hanya memiliki satu fakultas saja dan satu program studi, diantaranya jurusan Pendidikan Agama Islam atau disebut PA. Sampai sekarang, setelah Yayan berubah statusnya menjadi UIN Alauddin Makassar lewat keputusan Presiden nomor 57 tahun 2005. Visi, misi, dan tujuan jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Alauddin Makassar diantaranya isi program studi Pendidikan Agama Islam adalah pusat pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik agama Islam yang unggul dan budaya, saling dalam integrasi keilmuan berbasis peradaban Islam di kawasan ASEAN pada tahun 2029. Yang kedua, misi program studi Pendidikan Agama Islam memiliki misi sebagai berikut, diantaranya A. Melaksanakan pendidikan dan mengajarkan berbasis peradaban Islam yang berkualitas dan berdimensi multiterasi. B. Melaksanakan penelitian dan mengembangkan ilmu dalam bidang pendidikan agama Islam yang produktif dan inovatif. Dan C. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan agama Islam yang profesional dan berintegritas. Dan yang D. Memperkuat jaringan kerjasama. Adapun penelitian dan pengembangan ilmu dalam bidang pendidikan agama Islam yang produktif dan inovatif. D. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan agama Islam yang profesional dan berintegritas. D. Memperkuat jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara dan swasta yang berskala nasional dan internasional. Adapun tujuannya yaitu menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang pendidikan agama Islam yang berkualitas dan berdimensi multiterasi berbasis peradaban Islam. Menghasilkan penelitian yang berorientasi dan berdimensi multiliterasi pada pengembangan ilmu pendidikan agama Islam. Adapun tujuannya yaitu menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang pendidikan agama Islam yang berkualitas dan berdimensi multiliterasi berbasis peradaban Islam. D. Menghasilkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pendidikan agama Islam yang produktif maupun inovatif. C. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan agama Islam yang profesionalitas dan berintegritas. D. Melahirkan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara dan swasta yang berskala nasional maupun internasional.